Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Alera Kamila. Di sini kita akan membahas mengenai layanan peer-to-peer lending dan juga crowdfunding. Oke, untuk sebelum kita analisis satu aplikasi tentang peer-to-peer lending dan juga analisis aplikasi dari crowdfunding, kita mengetahui dulu sebenarnya peer-to-peer itu apa. Nah, peer-to-peer lending adalah sebuah model pembiayaan yang mempertemukan langsung antara pemberi pinjaman atau lender dengan penerima pinjaman atau borrower melalui platform online tanpa melibatkan lembaga keuangan tradisional seperti bank. Nah, model ini juga memungkinkan individu atau perusahaan kecil yang membutuhkan pendanaan untuk mendapatkan dana langsung dari investor atau individu lain yang ingin meminjamkan uang mereka dengan imbal hasil tertentu. Oke, mungkin kalau misalkan kita pengen tahu lebih gambarannya, kita langsung masuk aja ke analisis dari salah satu aplikasi peer-to-peer lending yaitu Amarta. Nah, Amarta itu apa? Amarta merupakan platform digital keuangan yang berfokus pada mewujudkan kesejahteraan dari para UMKM lokal di pedesaan, terutama kepada ibu-ibu. Oke, di sini juga Amarta memiliki beberapa dukungan finansial dan juga pendanaan. Yang pertama, untuk dukungan finansial itu ada pinjam kelompok. Nah, pinjam kelompok ini merupakan akses pemodalan mikro untuk UMKM di pedesaan. Jadi di individu peminjaman kelompok ini jadi sebuah usaha yang terdiri dari beberapa orang dari satu kelompok itu mengajukan mengajukan jumlah pinjaman kepada Amarta ini. Nah, untuk caranya itu yang pertama membentukkan kelompok, jadi membentuk kelompok dengan domisili yang terdekat, lalu mendaftarkan profil usaha untuk selanjutnya dilakukan verifikasi. Nah, jadi setiap calon mitra juga nanti akan mendapatkan skor kredit serta jumlah pinjaman modal usaha yang disetujui oleh aplikasi Amarta. Nah, selanjutnya setelah mendapat kredit, kita langsung masuk ke pencairan dana, melakukan akad kredit dengan petugas Amarta. Setelah melakukan pencairan dana, akan ada pertemuan mingguan juga selama masa peminjaman modal usaha. Jadi mitra ini tidak akan dilepas, akan ada pertemuan-pertemuan uh, dengan Amarta. Gitu juga ada apa ya, salah satu contoh orang yang sudah berhasil meminjam dana di Amarta dan usahanya sekarang sukses gitu. Jadi bisa kita lihat mainkan video dan lain-lain. Di sini juga ada FAQ terkait apa sih fitur di individu tentang peminjaman kelompok ini gitu. Nah, selanjutnya mungkin ada pay letter di mana paylater ini merupakan salah satu alternatif bagi mitra-mitra yang terpilih dari Amarta yang memiliki kebutuhan mendesak gitu. Jadi jika kita seorang mitra dari Amarta, kita ini bisa melakukan peminjaman uh, untuk kebutuhan yang mendesak. Jadi, nah ini juga ada ya tulisannya untuk agen Amartawan. Jadi jika mitra Amarta punya tunggakan dan lain-lain bisa. Di sini juga ada tata cara untuk melakukan ataupun bertransaksi dengan fitur pay later itu. Nah, ini juga bisa kita lihat di sini ya, ada beberapa FAQ juga terkait dengan fitur pay later gitu. Jadi di setiap fitur itu dijelaskan dengan rinci, lalu ada beritanya, ada contohnya orang-orang yang sudah melakukan transaksi tersebut, lalu ada FAQ atau pertanyaan-pertanyaan populer terkait fitur itu, dan juga ada, eh, jadi kita bisa lihat tata cara untuk melakukan transaksi dengan bentuk layanan seperti itu gitu. Terusnya ada pinjaman modal kerja, di mana pinjaman modal kerja ini juga berlaku untuk mitra-mitra dari Amarta ya. Jadi, semisal UMKM itu tidak bisa mengembangkan usahanya karena
terpatok dengan biaya produksi ataupun pengajian dari karyawan, bisa melakukan peminjaman modal kerja. Di sini ada juga ya. Jadi untuk pinjaman modal kerja ini bisa dibuat untuk pembelian bahan baku, lalu pembayaran upah pegawai dan juga pengeluaran rutin seperti air dan listrik. Sini juga ada apa ya? Bisa hubungi Amartanya untuk tanya-tanya secara langsung. Lalu di sini juga ada FAQ seperti biasa. Oke, selanjutnya di sini ada pinjaman multiguna. Oke, untuk pinjaman multiguna ini sebenarnya berlaku untuk karyawan-karyawan Amarta, di mana jika mungkin stres pada saat bekerja, mungkin bisa melakukan peminjaman eh, untuk mendukung gaya hidup atau mewujudkan mimpi yang tertunda, ataupun membeli suatu hal yang memang mendesak gitu, atau kebutuhan yang sangat mendesak ke teman-teman. Di pinjaman multiguna juga dijelaskan bagaimana caranya, lalu ada pertanyaan populer terkait dengan produk pinjaman multiguna ini. Oh iya, di setiap produk juga perlihatkan apa saja keunggulan dari produk tersebut gitu. Oke, sekarang kita sudah selesai di dukungan finansial. Kita masuk ke pendanaan berdampak yang pertama, yaitu ada microfinance marketplace, di mana ini tuh kita bertindak sebagai pendana. Jadi kita bertindak sebagai investor jika ingin mendanai sebuah UMKM gitu. Jadi misal kita ingin berinvestasi tidak hanya di bank, jadi kita ingin membantu juga bisa mewujudkan UMKM lokal yang lebih sejahtera. Kita bisa melakukan di sini gitu. Jadi kita bisa melakukan pendanaan terhadap beberapa UMKM. Mungkin di sini juga ada simulasinya ya. Misal jika kita meng- menginvestasikan uang kita sebanyak 1 juta rupiah dengan durasi pendanaan sekitar 3 tahun, lalu untuk skor kredit mitra yang A, itu kita akan mendapat imbalan hasil per minggunya itu sebanyak 2.300, dan total imbal hasil 3 tahunnya itu ya sebanyak 345.000. Mungkin ini terdengar tidak besar, tapi mungkin jika teman-teman ingin berdampak lebih besar kepada masyarakat, ini salah satu platform yang cocok gitu. Di sini juga ada tata cara untuk bisa melakukan pendanaan di aplikasi Amarta. Lalu di sini juga ada testimoni dari teman-teman yang sudah melakukan pendanaan di aplikasi Amarta ini. Ada juga tentang FAQ, pertanyaan populer tentang pendanaan di microfinance ini. Selanjutnya yaitu ada celengan. Untuk celengan ini tuh sama juga ya, jadi salah satu bentuk investasi. Jadi jika kita memiliki suatu capaian, kita bisa melakukan investasi, menaruh uang kita di aplikasi Amarta ini. Jadi nanti akan ada keuntungan lainnya jika kita menginvestasikan uang di celengan Amarta ini. Mungkin itu untuk celengan. Selanjutnya ini ada premium. Di sini yaitu biasanya disebut dengan Amarta Prosper, di mana Amarta Prosper ini merupakan salah satu fitur premium dari Amarta. Nah, di sini juga ada beberapa layanan dari premiumnya, itu ada Beyond Service, Bespoke Insight, Bold Impact, dan Privilege Network. Nah, di sini juga ada keunggulan-keunggulannya ya. Jadi Amarta ini tuh telah berizin dari OJK dan lain-lain gitu. Oh ya, fun fact, Amarta ini sudah berdiri sekitar 13 sampai 14 tahun lamanya. Jadi ya sudah lumayan bisa dipercaya untuk jika kalian ingin melakukan transaksi peer-to-peer gitu. Nah, di sini juga bisa kita lihat ya, sebenarnya
apa sih istimewanya layanan Amarta Prosper atau akun premium dari Amarta ini? Yang pertama, pendanaannya lebih cepat karena dibantu oleh Relationship Manager atau RM Amarta, lalu akses satu pintu untuk kemudahan pendanaan dan monitor portofolio, lalu info promo spesial, lalu pelaporan portofolio secara reguler, dan juga akses ke berbagai networking yang eksklusif. Oke, mungkin itu dari eh premium. Selanjutnya di sini ada agen Amarta, yaitu biasa disebut dengan Amarta Link. Amarta Link ini biasanya tuh kalau misalkan di aplikasi e-wallet ataupun bank konvensional ataupun bank apa modern ya, ini tuh sudah banyak sekali fitur seperti ini, yaitu fitur isi ulang bayar. Jadi bisa kita bayar pulsa, paket data, listrik, BPJS, PDAM, e-wallet, cicilan kredit, dan lain-lain gitu. Di sini juga bisa top up e-wallet, e-money, voucher game. Nah, gitu. Di sini juga diperlihatkan untuk cara mendaftar dari Amarta Link ini ya, teman-teman. Jika masih penasaran, nah di sini juga ada FAQ seputar pertanyaan populer yang sering ditanyakan untuk fitur Amarta Link ini. Nah, di individu kita sudah selesai, kita bisa masuk ke bisnis. Di bisnis ini sebenarnya yang pertama itu ada launch channeling, di mana ini tuh sistemnya kita menjadi seorang pendanaan. Jadi kita yang melakukan ataupun membiayai dari para UMKM ini. Jadi kita bekerja sama untuk membiayai UMKM lokal yang memerlukan pendanaan lebih gitu. Nah, jadi resiko yang diambil juga nggak terlalu besar ya teman-teman, namun keuntungannya juga tidak terlalu besar gitu untuk lawan channeling. Selanjutnya itu ada embed leading. Di sini eh mungkin tidak jauh berbeda dengan tadi lawan channeling. Nah, ini tuh apa sih embed leading gitu dari Amarta? Jadi ini tuh memungkinkan berbagai mitra seperti institusi, startup, perusahaan untuk melanjutkan pinjaman modal kepada para penggunanya dengan penggunaan berdampak dari Amarta. Oke, sama aja kalau di sininya ke bawah-bawahnya. Nah, mungkin kita langsung ke embed investment, di mana embed investment ini merupakan layanan yang memungkinkan berbagai pemilik platform untuk membuka opsi pendanaan berdampak untuk para penggunanya. Di sini juga ada keunggulannya, tambahan pilihan produk pendanaan di aplikasi, terima bagi hasil mingguan untuk registrasi pengguna, registrasi integrasi mudah dengan keamanan data, lalu pendapatan tambahan dari referral fee yang menarik dari Amarta. Gitu. Ini juga ada banyak ya sebenarnya yang bisa digali dari aplikasi Amarta ini. Jika kalian tertarik, mungkin bisa dipelajari lebih dalam. Karena kita hmm, keterbatasan waktu, jadi kita eh, kita cepatkan atau kita singkatkan aja ya untuk pembahasannya. Nah, di sini juga sebenarnya ada Amarta Credit Score atau Credit Decision Engine dengan teknologi AI dari Amarta untuk hubungan bisnis dengan pasar luar atau mass market. Namun ini masih dalam tahap pengembangan dari Amarta ya teman-teman. Ya mungkin bisa kita next ke fitur lain yang ada di websitenya. Kurang lebih untuk website dan aplikasi itu sama saja ya teman-teman isinya gitu. Nah di sini juga ada keberlanjutan, jadi rencana jangka panjang ataupun apa yang sedang ingin dilakukan oleh Amarta ke depannya. Nah, di sini ada apa ya, event-event ataupun jadi Amarta ini ingin mempersiapkan keberlanjutannya di bidang pendidikan, ekonomi, dan lain-lain gitu, teman-teman. Di sini bisa kita lihat ya, Amarta ini sebenarnya salah satu platform digital di mana kita bisa melakukan peminjaman ataupun uh, pendanaan kepada UMKM untuk lebih berdampak bagi masyarakat. Di sini juga sebenarnya ada beasiswa Amarta ya teman-teman untuk keberlanjutan ke depannya juga. Di
Di sini ada news, lalu ada sertifikasi pendanaan dan lain-lain. Nah, di sini ya bisa kita lihat ada beberapa mitra yang sudah mendapatkan pendanaan dari aplikasi Amarta ini. Oke, untuk karir nih, sebenarnya di sini juga ada blog dari aplikasi Amarta ya, di mana ini kumpulan website dari aplikasi Amarta yang selama ini sudah dikumpulkan. Nah, di sini juga ada di menu blog ini ya, teman-teman. Nah, untuk menu karir, sebenarnya untuk karir ini tuh mencari lowongan pekerjaan di aplikasi Amarta gitu. Kita bisa sekaligus mencari lowongan di aplikasi ini. Nah, seperti ini mungkin bentukannya. Jadi ada DNA Amarta Above and Beyond. Selanjutnya di sini juga ada keuntungan bekerja di Amarta. Lalu ada eh, tim-timnya. Nah, di sini juga ada besaran ataupun sebaran karyawan di Indonesia, Amarta gitu. Dengan 3.054 karyawan dengan 280 cabang di Jawa gitu. Mungkin ini ada testimoni juga dari teman-teman yang udah pernah bekerja di Amarta. Nah, di sini juga ada penghargaan-penghargaan Amarta. Nah, di sini seperti biasa di website itu ada footer ataupun bawahan mengenai informasi-informasi terkait dengan websitenya ataupun dengan amartanya itu ya teman-teman. Dan di sini juga ada perhatian jika kita melakukan berbagai transaksi di aplikasi ini sudah diawasi oleh OJK, lalu eh, kita juga harus mempertimbangkan porsi bagi hasil lainnya sesuai dengan kemampuan dalam melunasi pinjaman sebelum melakukan fasilitas vintage lending. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan terkait analisis dari salah satu aplikasi peer-to-peer lending yaitu Amarta. Mungkin kita bisa next ke pembahasan selanjutnya yaitu mengenai crowdfunding. Oke, teman-teman. Nah, setelah tadi kita membahas mengenai salah satu aplikasi dari peer-to-peer lending, sekarang kita akan membahas mengenai crowdfunding. Nah, sebenarnya crowdfunding adalah metode penggalangan dana dari sekelompok besar orang untuk mendukung suatu proyek, usaha, atau inisiatif tertentu. Nah, pendanaan ini biasanya dilakukan melalui platform online di mana orang dapat memberikan kontribusi berupa dana dalam jumlah yang kecil eh, walau dan besar namun dari banyak orang sehingga terkumpul dana yang cukup besar gitu. Nah, biar kita lebih paham, mungkin kita langsung masuk saja ke analisis salah satu aplikasi dari crowdfunding ini. Di sini saya akan menggunakan aplikasi Kita Bisa. Nah, sebelumnya jika teman-teman belum mempunyai akun, mungkin bisa masuk dulu ke sini, lalu masuk ke menu daftar mungkin ya untuk bisa melakukan verifikasi terlebih dahulu. Namun karena saya sudah mempunyai akun dan sudah login di aplikasinya, kita langsung saja menganalisis fitur yang ada di aplikasi Kita Bisa ini. Nah, di sini merupakan beranda dari Kita Bisa. Di sini ada kayak bentuk-bentuk donasinya dan ini ya ini bentuk penggalangan dananya kepada mana saja. Lalu di sini juga ada kategorinya ya. Kategorinya yang pertama ada bencana alam, yang kedua balita dan anak sakit, lalu bantuan medis kesehatan dan juga lainnya. Di sini juga ada rekomendasi dari beberapa eh kategori ataupun beberapa bencana yang sedang dialami yang membutuhkan donasi. Lalu di sini juga ada page untuk doa-doa orang baik yang ikut berdonasi di aplikasi Kita Bisa. Selanjutnya di sini juga ada apa blog ataupun artikel mengenai Kita Bisa. Oke, mungkin kita analisis satu-satu ya. Di sini ada mau berbuat baik apa hari ini. Jadi kita bisa melakukan donasi, berzakat, galang dana, dan donasi otomatis, open phone trip, dan juga kolaborasi CSR. Dan di sini untuk donasi bisa kita lihat. Nah, di sini ada rekomendasi ya. Nah,
untuk bisa membantu 186 anak santri bisa mengaji dan juga lain-lain yang sedang melakukan penggalangan dana. Oke, mungkin langsung aja kita masuk ke fitur yang lain yang ada di aplikasi kita bisa ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada zakat. Nah, di zakat ini kita bisa melakukan pembayaran zakat untuk berbagai bentuk ya. Di sini bisa zakat kurung haji di 1001 Masjid Lombok, lalu bisa bisa zakat mal untuk anak yatim piatu dan duafa dan lain-lain. Intinya untuk crowdfunding ini merupakan salah satu bentuk donasi tapi melalui platform secara online gitu. Jadi dimanapun kita bisa melakukan kebaikan gitu ya teman-teman. Di sini juga kita bisa menggalang dana jika kita memiliki kepentingan untuk menggalang dana untuk orang yang membutuhkan tentu saja ya teman-teman. Di sini bisa kita galang dana sekarang, lalu di sini juga ada langkah-langkahnya ya. Pertama, pilih jenis galang dana, yaitu ada galang dana kebutuhan medis, dana medis, lalu ada isi form pembuatan galang dana, lalu ada verifikasi galang dana. Nah, di sini juga ada tips ya, jadi verifikasi identitas dan juga dokumen medis, lalu sebarkan galang dana sesering mungkin. Nah, kalau sudah tahu caranya, kita bisa masuk ke galang dana sekarang. Jika kita masih memiliki pertanyaan, di sini juga terdapat FAQ ataupun pertanyaan rekomendasi yang sering ditanyakan ya. Oke, mungkin kita next ke fitur lainnya yang ada di aplikasi Dana ini. Nah, ini juga ada donasi otomatis. Jadi untuk donasi otomatis ini sebenarnya kayak donasi terjadwal. Jika kita sudah sering berdonasi, mungkin bisa kita gunakan. Jadi otomatis kita sudah mengirim donasi di waktu-waktu tertentu yang sudah kita jadwalkan sebelumnya gitu, teman-teman. Nah, sebelumnya eh, setelah itu di sini ada open volunteer juga. Nah, di sini jadi kita bisa menjadi sukarelawan untuk menyalurkan bantuan-bantuan yang sudah dikumpulkan di aplikasi kita bisa ini. Namun itu hanya bisa dilakukan di aplikasinya. Harus kita download di handphone gitu ya teman-teman. Namun karena di sini saya menggunakan website, jadi kita tidak bisa mengakses atau mendaftar event volunteer ini. Mungkin selanjutnya di sini ada kita bisa ORG. Nah, kita lihat dulu. Nah, ini juga merupakan salah satu layanan yaitu mendukung CSR perusahaan melalui end-to-end service. Bisa kita continue. Nah, di sini sebenarnya ada kita bisa ORG ini tuh merupakan apa ya? Kayak jika perusahaan kita ingin melakukan donasi, kita bisa melakukannya atas nama perusahaan kita gitu. Jadi kita berkolaborasi dengan kita bisa untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Gitu teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada galang dana. Karena saya tidak ingin melakukan galang dana, tadi kita sudah analisis juga untuk fitur ini. Selanjutnya kita ada yang namanya fitur donasi saya. Di sini donasi saya. Nah, kita bisa apa ya mendapatkan kebiasaan ataupun pola dari donasi yang sering kita berikan mungkin jika kita sering melakukan donasi di aplikasi kita bisa, ini kita bisa melakukannya. Nah, di sini, nah ini untuk melihat dan tingkatkan rekor donasi kita harus download aplikasinya ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini juga ada inbox. Nah, jadi kabar terbaru dari orang-orang yang telah kita bantu bisa kita lihat juga. Jadi ada transparansinya ya teman-teman. Oke, selanjutnya mungkin kita uh, tutorial untuk cara berdonasi di aplikasi kita bisa ya teman-teman. Nah, semisal saya ingin uh, memberi dana kepada ini Yayasan Harmoni Bakti Insani.
Nah, di sini dia memerlukan uang sebesar 55.774.828 rupiah dan baru terkumpul dan sudah terkumpul sebanyak 123.500.000 dengan donasi 4.739. Jadi bisa ada kabar terbaru juga dan ada pencairan dana juga. Ini penggalangan dananya itu dari Yayasan Harmoni Bakti Insani. Jadi sudah terverifikasi ya. Oh, ini ada ORG, berarti ini merupakan institusi yang bekerja sama dengan kita bisa untuk mungkin melakukan penggalangan dana ataupun pendanaan bagi orang-orang yang membutuhkan gitu. Oke, mungkin di sini kita akan melakukan donasi. Nah, kita masuk donasi, lalu ini kita masukkan nilai donasi, misal 2.000. Oh, mungkin hanya bisa minimal 10.000 untuk donasinya. Kita donasi mungkin menggunakan kris ya teman-teman. Nah, sini. Ini kita juga bisa sertakan doa pada orang yang ingin kita lakukan donasinya. Lalu kita lanjut ke pembayaran. Nah, setelah ini akan muncul scan QR code untuk kita melakukan pembayaran. Oke, sebentar ya teman-teman, kita akan langsung saja melakukan pembayaran di sini. Nah, saya di sini menggunakan bank untuk QR-nya untuk pembayarannya. Nah, di sini kita em, konfirmasi pembayaran dulu ya. Saya telah melakukan pembayaran. Nah, langsung pembayarannya berhasil. Begitu teman-teman jika ingin melakukan donasi di aplikasi kita bisa. Kita juga bisa cek detail pembayarannya. Nah, di sini ada ya. Oke, mungkin itu saja untuk tutorial ataupun cara berdonasi di aplikasi Kita Bisa yang merupakan salah satu aplikasi crowdfunding yang ada di Indonesia dan sudah dipercaya oleh banyak orang. Oke, terima kasih kepada teman-teman semua yang udah nyimak video mulai dari peer-to-peer lending sampai dengan crowdfunding tadi. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. See you.